Shalom umat perjanjian Tuhan yang telah diperbarui di dalam Kristus Yesus. Saya rindu membacakan kitab Ester pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah atas nama Raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin materai Raja. Karena surat yang telah dituliskan atas nama Raja dan dimateraikan dengan cincin materai Raja tidak dapat ditarik kembali. Kilas balik cerita sebelum pasal 8 daripada Ester ini, kita tahu bahwa seorang yang bernama Haman hendak memusnahkan bangsa Yahudi. Saat itu semua bangsa Yahudi hendak dibinasakan. Dan kita tahu itu dimateraikan dengan surat perintah daripada raja. Dan di ayat ini Ratu Ester sedang mengambil bagian karena surat perintah yang sudah dikeluarkan oleh raja tidak dapat ditarik kembali. Dan akhirnya raja memberikan kuasa kepada Ratu Ester. Apapun boleh dilakukan oleh Ratu Ester dengan sesuka hatinya. Nah, kita tahu memang surat perintah itu tidak dapat ditarik kembali. Tetapi Ratu Ester, dia dengan kedudukan yang dia punya dan kuasa yang dia punya daripada raja, dia melakukan bagiannya. Ratu Ester tidak hanya berhenti untuk berdoa dan berpuasa, tetapi dia membuat perintah agar bangsa Israel tidak dimusnahkan. Coba saudara bayangkan lewat cerita ini, kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Ratu Ester, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Apakah dengan kuasa yang Bapak Ibu punya, dengan otoritas yang Bapak Ibu punya, dengan kedudukan yang Bapak Ibu punya, apakah Bapak Ibu menggunakan itu untuk kesenangan pribadi, untuk kepentingan kita pribadi? Tidaklah demikian dengan Ratu Ester. Ratu Ester menggunakan kuasa dan otoritasnya untuk kepentingan Tuhan. Dan kita tahu kalau kita sebagai umat yang sudah diperbarui di dalam Tuhan, sudah seharusnya kalau kita punya kuasa, kita punya otoritas, apapun yang kita punyai seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi.